Salam Olimpiade. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal Olimpiade Matematika tingkat guru SMA sederajat KSI POSI tahun 2021. Soal nomor 21. Diberikan bilangan bulat positif A dan B sedemikian sehingga A memiliki tepat 9 pembagi positif, sedangkan B memiliki tepat 10 pembagi positif. Jika KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B adalah 4.400, maka nilai A tambah B sama dengan berapa? Kalau 4.400 ini kita faktorkan menjadi faktor primanya adalah 4.400 itu 44 kali 100. 44 4 kali 11, 100 4 kali 25 ya. 4 kali 4 16. 16 itu 2 pangkat 4. Tadi 25 itu 5 pangkat 2 dan dikali 11. Karena 4.400 itu KPK dari A dan B, maka bilangan A baik B itu memiliki faktor yang ini. Ya, berarti A itu bisa kita tulis 2 pangkat, misalkan pangkatnya A1, dikali 5 pangkat, misalkan pangkatnya A2, dikali 11 pangkat, misalkan pangkatnya A3. Sedangkan B bisa kita tulis menjadi 2 pangkat, misalkan pangkatnya B1, dikali 5 pangkat, misalkan pangkatnya B2, dikali 11 pangkat, misalkan pangkatnya B3. Di mana baik A1 atau B1, di antara mereka maksimumnya itu 4. Karena untuk mencari KPK, kita pilih pangkat yang tertinggi. Berarti salah satu dari A1 atau B1, atau bisa juga kedua-duanya itu adalah 4. Maka bisa kita tulis maksimum dari A1, B1 adalah 4. Begitu juga dengan ini, karena ini 5 pangkat 2, maka di antara A2 dan B2, nilai tertingginya adalah 2. Ya. Bisa kita tulis nilai maksimum di antara A2, B2 itu adalah 2. Lalu dari 11 pangkat 1 ini, itu berarti antara A3 dan B3 nilai tertingginya adalah 1. Jadi maksimum dari A3, B3 itu adalah 1. Dikatakan di sini A memiliki tepat 9 pembagi positif. Untuk mencari banyak pembagi positif, maka pangkatnya ini masing-masing ditambah 1 lalu dikalikan. Ya. Berarti kita kalikan A1 tambah 1 dikali A2 tambah 1, lalu A3-nya juga ditambah 1. Karena pembagi positifnya ada 9, maka hasil kalinya ini 9. Begitu juga untuk B ya. B ada 10 pembagi positif. Berarti B1 tambah 1 kali B2 tambah 1 kali B3 tambah 1 itu adalah 10. Karena antara A1 dan B1 nilai terbesarnya 4, berarti di antara mereka ini salah satunya 4 ya. Atau kedua-duanya juga bisa. Kita coba cek ya. Kalau A1-nya ini 4, maka A1 tambah 1, 5 ya. 9 tidak habis dibagi 5. Berarti A1 tidak mungkin 4. Seandainya B1-nya 4, ini 4 tambah 1, 5. 10 bagi 5 habis ya. Berarti B1-nya yang 4. Selanjutnya antara A2 dan B2, maksimumnya itu 2. Kalau B2-nya kita buat 2, ini menjadi 2 tambah 1, 3. 10 bagi 3 tidak habis.
Tapi seandainya A2-nya yang 2, 2 tambah 1, 3. 9 bagi 3 habis. Ya berarti A2-nya yang bernilai 2. Lalu antara A3 dan B3, maksimumnya itu 1. Seandainya A3-nya ini kita buat 1, 1 tambah 1, 2. 9 tidak habis dibagi 2. Seandainya B3-nya yang 1, 1 tambah 1, 2, 10 bagi 2 habis. Berarti B3-nya yang 1. Lalu karena antara A3 dan B3 maksimumnya 1, sedangkan A3 tadi tidak memenuhi 1, maka kemungkinan nilai A3 hanya 0. Alasannya karena A1, A2, A3, B1, B2, B3 itu bilangan caca. Ya. Jadi A3 yang mungkin adalah 0. Selanjutnya, kalau kita substitusikan nilai A3 0, A2 2 ke sini, ini menjadi 2 tambah 1 3, 0 tambah 1 1, 3 kali 1 3 ya. Berarti supaya hasil kalinya 9, yang ini harus 3. Supaya ini 3, maka A1-nya sama dengan 2. Lalu kalau kita ganti B1 dan B3-nya ke sini, ini menjadi 4 tambah 1 5. 1 tambah 1, 2, 5 kali 2, 10 ya. Supaya hasil kalinya 10, maka B2 tambah 1 ini harus 1. Itu diperoleh kalau B2-nya sama dengan 0. Selanjutnya, sesudah kita dapat nilai masing-masing A1, A2, A3, B1, B2, B3, kita gantikan ke sini. Maka kita dapatlah bilangan A itu. Di bilangan A itu adalah 2 pangkat A1-nya 2, dikali 5 pangkat A2-nya 2, dikali 11 pangkat A3-nya 0. Ini 4 kali 25, itu 100 ya. Sedangkan B-nya, 2 pangkat B1-nya 4, lalu 5 pangkat B2-nya itu 0, lalu dikali 11 pangkat B3-nya 1. Ini 16 kali 11, 176. Yang ditanya di soal adalah nilai A tambah B. Jadi, nilai A tambah B sama dengan 100 tambah 176. 276. Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Diberikan bilangan bulat positif M dan N dengan M lebih dari N jika 3 digit terakhir dari 2012 pangkat M sama dengan 3 digit terakhir dari 2012 pangkat N, maka nilai terkecil dari M tambah N yang mungkin adalah. Untuk mencari 3 digit terakhir, maka bilangan itu harus dibagi dengan 1000, maka sisanya adalah 3 digit terakhir. Karena 3 digit terakhir dari 2012 pangkat M sama dengan 3 digit terakhir dari 2012 pangkat N, berarti ketika dibagi 1000, masing-masing itu menghasilkan sisa yang sama. Ya. Jadi sisanya sama. Maka bisa kita tulis 2012 dipangkatkan M. Kalau dibagi dengan 1000, sisanya ditulis dengan modulo 1000. Itu sama dengan 2012 pangkat N dibagi dengan 1000, sisanya kita tulis 2012 pangkat N modulo 1000. Ya. Jadi sisa 2012 pangkat M dibagi 1000 sama dengan sisa 2012 pangkat N dibagi 1000. Karena 2012 bagi 1000 sisa 12, maka ini bisa kita tulis menjadi 12 pangkat M modulo 1000 itu sama dengan, ini juga 2012 dibagi 1000 sisa 12, 12 pangkat N modulo 1000. Jadi kalau
Begitu, ini bisa saja kita tulis menjadi untuk yang ini, di 12 pangkat M, bisa kita tulis menjadi 1000 A, dengan A itu bilangan bulat positif, ditambah sisanya katakanlah S. Yang ini juga bisa kita tulis menjadi 12 pangkat N itu adalah 1000 dikali B. B itu suatu bilangan bulat positif yang tidak mesti sama dengan A. Tapi karena sisanya ini sama, kalau di sini tadi sisanya S, maka ini pun sisanya S, ya, karena memiliki sisa yang sama. Jadi seandainya kalau ini dengan ini kita kurangkan 12 pangkat M, kita kurangkan dengan 12 pangkat N, kita kurangkan dengan 12 pangkat N, maka ini dikurang ini S-nya meniadakan, habis ya. Tinggallah 1000 A kurang 1000 B. Bisa kita tulis menjadi 1000 buka kurung A kurang B. Artinya 12 pangkat M kurang 12 pangkat N itu kelipatan 1000. Bisa kita tulis berarti 1000 habis membagi 12 pangkat M kurang 12 pangkat N. Berarti 1000 habis membagi, ini kalau kita faktorkan 12 pangkat N, ini menjadi 12 pangkat M kurang N dikurang 1 ya. Ini kalau kita kalikan, hasilnya 12 pangkat M dikalikan min 12 pangkat N. Karena 1000 itu 8 dikali 125, maka ini bisa kita tulis 8 dikali 125 habis membagi 12 pangkat N dikali 12 pangkat M kurang N kurang 1. Kalau kita perhatikan bentuk ini, 12 kan bilangan genap, pangkat berapapun pasti genap. Kalau bilangan genap dikurangi 1 hasilnya ganjil. Bilangan ganjil tidak mungkin dibagi 8 ya. Bilangan ganjil tidak mungkin habis dibagi 8. Berarti yang habis dibagi 8 itu adalah 12 pangkat N. Berarti bisa kita tulis 8 habis membagi 12 pangkat N. Kalau N-nya itu 1, 12 dibagi 8 tidak habis ya. Tapi kalau N-nya 2, kita tahu bahwa 8 kali 18 itu kan 144. Ya. Jadi karena 8 dikali 18 itu 144. 144 itu kan 12 kuadrat. Berarti N yang paling kecil adalah 2. Ya. N terkecil supaya 8 habis membagi 12 pangkat N, berarti N terkecilnya 2. Sekarang kita ke sini. Berarti 125 itu harus habis membagi 12 pangkat M kurang N kurang 1. Ya. Berarti bisa kita tulis 125 habis membagi 12 pangkat M kurang N dikurang 1. Ya, artinya ini apa? Artinya 12 pangkat M kurang N itu sisanya 1 ya, ketika dibagi dengan 125. Ya. Ketika dibagi dengan 125 sisanya 1. Menurut teorema Euler, ya, menurut teorema Euler, bahwa
misalkan suatu bilangan A dipangkatkan fungsi Euler pi dari N, itu sisanya 1 ketika dibagi dengan N. Ya. Nah, itu itulah bunyi dari teorema Euler. Ya. Suatu bilangan dipangkatkan dengan fungsi Euler pi dari N, itu bersisa 1 ketika dibagi dengan N. Jadi kalau kita ambil kasus A-nya 12, lalu N-nya 125, berarti 12 pangkat fungsi Euler pi dari 125, itu harus bersisa 1 ketika dibagi 125. Lalu bagaimana mencari fungsi Euler pi dari 125 ya? Dari teorema fungsi Euler pi bahwa pi dari bilangan prima dipangkatkan dengan N itu sama dengan bilangan prima P pangkat N kurang 1 dikali dengan bilangan prima P itu dikurangi 1. Karena 125 itu 5 pangkat 3 dan 5 itu bilangan prima, maka ini bisa kita buat menjadi 5 pangkat 3 kurang 1, 2 dikali P-nya tadi 5 kurang 1. Sama dengan 5 pangkat 2, 25 kali 4, 100. Jadi, pi dari 125 itu adalah 100. Jadi, kalau kita buat ke sini, maka 12 pangkat 100 dibagi 125, sisanya 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bentuk ini dengan bentuk ini, maka bisa kita peroleh M kurang N-nya itu adalah 100. Ya. Jadi kita peroleh M kurang N-nya itu sama dengan 100. Sedangkan N terkecil itu adalah 2. Ya. N terkecil itu 2. Maka kalau ini kita tambah, min N tambah N habis, tinggal M di kiri, berarti M-nya 102. Sedangkan N-nya 2, maka nilai terkecil dari M tambah N itu sama dengan M-nya 102, N-nya 2 ditambahkan 104. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 23. Untuk setiap bilangan bulat positif N, misalkan A merupakan himpunan semua sisa pembagian 2013 pangka N kurang 1803 pangka N kurang 1781 pangka N ditambah 1774 pangka N oleh 203. Banyaknya anggota himpunan A adalah, jadi di sini kita mencari sisa pembagian bentuk ini oleh 203 untuk setiap bilangan bulat positif N. Nanti berapa aja kemungkinan sisanya, itulah yang menjadi anggota himpunan A. Lalu kita cari banyak anggota himpunan A. Kalau 203 ini kita faktorkan menjadi faktor primanya itu 7 dikali 29. Lalu kita coba bagikan bentuk ini dengan 7 lalu nanti dengan 29 ya. Berarti 2013 pangkat N kurang
1803 pangkat N dikurang 1781 pangkat N ditambah 1774 pangkat N. Kita bagi oleh 203, lalu kita cari sisanya, berarti dibagi 7, modulo 7 ya, kita cari sisanya. 2013 kalau dibagi 7 itu sisanya 2013 bagi 7, 20 bagi 7 dapat 2 ya, 14. Ini 61 bagi 7, 8. 56 dikurangkan ini dapat 53 ya, bagi 77 kali 7 49. Sisa 4 ya. Jadi bisa kita tulis ini menjadi, karena sisa 4 pangkat N. Kurang 1803 kita bagi 7. 1803 bagi 7 dapat 2, 14. 40 bagi 7 dapat 5, 35. 53 bagi 7 dapat 7. 49, sisanya 4. Berarti kita tulis di sini 4 pangkat N. Kurang 1781 bagi 7. 1781 bagi 7 dapat 2, 14. 38 bagi 7, 5. 35. 31 bagi 7, 4. 28, sisa 3 ya. Berarti kita tulis di sini 3 pangkat N. Ditambah 1774 kita bagi 7. 17 bagi 7 2, 14 dikurangkan 37 bagi 7 5 dikalikan 35, 24 bagi 7 dapatnya 3 ya. Dikali 7 21 sisa 3. Jadi sisanya 3, kita tulis ini 3 pangkat N modulo 7. Kalau kita perhatikan 4 pangkat N kurang 4 pangkat N ini 0 kan? Min 3 pangkat N tambah min 3 pangkat N juga 0. Berarti sisanya 0. Ya. Karena sisanya 0, maka bisa kita simpulkan bahwa 7 habis membagi 2013 pangkat N kurang 1803 pangkat N kurang 1781 pangkat N ditambah 1774 pangkat N untuk setiap bilangan bulat positif N. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bagi dengan 29 ya? 2013 pangkat N kurang 1803 pangkat N kurang 1781 pangkat N ditambah 1774 pangkat N modulo 29. Ini sama dengan kita bagi 29 2013 bagi 29 ya. Ini 30 kalau kali 7 6 ya. 29 kali 6 54 12 tambah 5 17 ya, dikurangkan 1 kurang 4 7 tinggal 19 27 ya, turun 3 27 3 bagi 29 9 9 kali 9 81 18 tambah 8 26 ya, sisanya 12 ya. Jadi sisanya 12, kita tulis di sini 12 pangkat N. Lalu 1803 kita bagi 29 ya. 1803 kita bagi 29. Ini sanggupnya 30 kali 6 ya. 6 kali 9 54 12 5 17 kurang 63 ya. Bagi 29 sanggup 2 58 dikurangkan 5 ya, sisanya 5. Jadi ini 5 pangkat N. Lalu kurang 1781 kita bagi 29. Ini 1781 bagi 29. Ini dapatnya 6 tadi. 6 kali 29 tadi 174. Kurang 41 bagi 29 cuma dapat 1 ya. Kurangkan 29 sisa 12.
Jadi ini sisanya 12 pangkat N ditambah 1774 kita bagi 29 ya. 1774 bagi 29 sama tadi ya. 6 dikalikan 174 kurang 34 cuma dapat 1. 29 dikurangkan 5 ya, sisanya 5. Jadi ini 5 pangkat N. Modulo 29. 12 pangkat N kurang 12 pangkat N itu 0 kan? Min 5 pangkat N tambah 5 pangkat N itu juga 0 ya. Jadi sisanya adalah 0 ketika kita bagi dengan 29. Maka bisa kita simpulkan 29 itu habis membagi 2013 pangkat N kurang 1803 pangkat N kurang 1781 pangkat N ditambah 1774 pangkat N ya. Jadi habis membagi. Nah, sekarang kalau dia habis membagi kalau habis membagi 7 dan 29, sedangkan 7 kali 29 itu 203, maka bisa kita simpulkan bentuk tersebut habis dibagi 203 ya. Gitu. Karena 7 kali 29 itu 203, sedangkan bentuk ini habis dibagi 7 juga habis dibagi 29. Maka bisa kita simpulkan bisa kita simpulkan 203 habis membagi 2013 pangkat N kurang 1803 pangkat N kurang 1781 pangkat N ditambah 1774 pangkat N untuk setiap bilangan bulat positif N. Artinya, kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Ya, hanya 0 kemungkinan sisanya. Berarti bisa kita tulis himpunan A memiliki anggota 0 karena sisanya ini cuma 0. Yang ditanya banyak anggota himpunan A, berarti banyak anggota himpunan A hanya 1 ya, yaitu si 0 itu. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 24. Bentuk yang senilai dengan 2021 kuadrat dikali 2022 kurang 2023 per 2022 faktorial ditambah 2023 kuadrat dikali 2024 kurang 2025 per 2024 faktorial adalah, ya bentuk ini bisa kita pecah menjadi ya, ini kan karena kali satu kesatuan, kita bagi dengan 2002 faktorial, berarti ini kan menjadi 2021 kuadrat ya, dikali 2022 dibagi dengan 2022 faktorial ya. 2022 faktorial itu kan 2022 dikali 2021 dikali 2020 faktorial. Lalu kurang 2023 per 2022 faktorial per 2022 faktorial. Selanjutnya ditambah yang ini. Ini karena kali kita gabung dengan kita gabung lalu bagi ini ya. 2023 kuadrat dikali 2024 per 2024 faktorial itu sama saja dengan 2024 dikali 2023 dikali 2022 faktorial. Lalu dikurang 2025 bagi 2024 faktorial. Ya. Selanjutnya yang ini bisa kita matikan ya, 2022 dengan 22
Lalu 2021, ini kan kuadrat 2021-nya. Ya, salah satunya kita coret ya. Jadi tinggallah 2021 per 2020 kuadrat. Faktorial, sorry. Dikurang yang ini 2023 per 2022 faktorial. Lalu ditambah yang ini. Ini 2024-nya bisa kita coret. 2023-nya ini kan kuadrat. Berarti 1 kita coret dengan ini. Jadi tinggal 2023 per 2022 faktorial. 23 per 2022 faktorial. Lalu dikurang 2025 per 2024 faktorial ya. Lalu bentuk yang ini 2023 per 2022 faktorial yang minus dengan yang positif saling meniadakan ya. Berarti tinggallah ini dengan yang ini. 2021 itu bisa dipecah ya menjadi 2020 ditambah 1 per 2020 faktorial. Dikurang 2025 pun dipecah menjadi 2024 ditambah 1 per 2024 faktorial. Lalu ini kita pecah, ini bagi ini menjadi 2020 per 2020 faktorial. Itu adalah 2020 dikali 2019 faktorial. Lalu ditambah 1 per 2020 faktorial. Lalu kurang 2024 per 2024 faktorial kita buat menjadi 2024 dikali 2023 faktorial ya. Kurang kali tambah jadi kurang sini ya. Kurang 1 per 2024 faktorial ya. Lalu yang ini sama-sama dibagi 2020 tinggal 1 di sini ya. Ini juga dibagi 2024 tinggal 1 di sini. Berarti dapat kita buat hasilnya menjadi 1 per 2019 faktorial ditambah 1 per 2020 faktorial, lalu dikurang 1 per 2023 faktorial dikurang 1 per 2024 faktorial. Jadi jawabannya yang sesuai dengan ini adalah yang E ya, opsi paling terakhir. Kita lanjutkan soal nomor 25. Banyaknya cara menempatkan huruf-huruf A, B, B, C, C, D, dan E pada garis lurus sedemikian sehingga tidak ada huruf yang sama berdampingan adalah. Ya, untuk mengerjakan ini mungkin lebih mudah kita pakai konsep komplement ya, yaitu kita hitung semua kemungkinan ini tanpa syarat. Selanjutnya kita hitung komplementnya. Kalau di sini tidak ada huruf yang sama berdampingan, maka komplementnya itu adalah ada huruf yang sama berdampingan. Ya, kita cari berapa kemungkinan kalau ada huruf yang sama berdampingan. Lalu nanti kita kurangkan ya. Oke, sekarang coba kita cari banyak susunan tanpa syarat ya. Kita cari dulu banyak susunan huruf. Ini tanpa syarat ya. Karena ini ada 8 elemen, 8 huruf, kita tulis menjadi 8 faktorial ya, dibagi dengan ada 2 huruf A yang sama, 2 faktorial, ada 2 huruf B yang sama, dan ada 2 huruf C yang sama ya. Nah, ini kita hitung. Nanti kalau ini kita hitung hasilnya itu 5040. Selanjutnya kita cari kalau ada huruf yang sama ya, berdampingan. Nah, kalau ada huruf yang sama berdampingan, ini pun beberapa kemungkinan ya.
kemungkinan 1, ya, kemungkinan 1 kalau A dan A berdampingan, ini berdampingan, B dan B juga berdampingan, C dan C juga berdampingan, ya, tiga-tiganya berdampingan. Kalau berdampingan maka ini kita anggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti satu elemen, satu elemen, satu elemen, lalu ditambah D dan E, masing-masing satu elemen, berarti 5 elemen. Sehingga banyak kemungkinannya ini, banyak susunan seperti ini ada 5 faktorial. Ya. 5 faktorial itu 120. Kemungkinan kedua, kalau dua huruf yang berdampingan, ya bisa huruf AA dengan BB yang berdampingan, bisa huruf AA yang berdampingan, begitu juga dengan CC, atau huruf yang berdampingan BB dengan CC, ya, lainnya tidak berdampingan. Ya, kalau yang ini berarti elemennya itu ini dianggap 1, 1, 2 ya. Lalu ini C-nya 3, ini 4, 5, 6. Berarti ada 6 elemen kita anggap. Ya, 6 elemen berarti 6 faktorial. Tapi huruf C-nya ada 2 yang sama. Itu bisa pisah ya, karena kita anggap di sini C-nya bisa pisah. Tetapi meskipun C-nya bisa pisah, di antara semua kemungkinan, ada kemungkinan yang C-nya itu berdampingan. Padahal untuk yang C-nya berdampingan sudah kita hitung di sini. Maka jangan kita hitung 2 kali, kita kurangkanlah yang untuk C berdampingan ada 120 kemungkinan. Ini 6 faktorial 720 bagi 2 360 dikurang 120, berarti ada 240 kemungkinan. Karena ini identik dengan yang tadi, maka ini juga 240, yang ini juga 240. Lalu kemungkinan ketiga, hanya satu jenis huruf yang berdampingan, yaitu bisa AA saja, atau bisa BB saja, atau bisa CC saja. Nah, seandainya AA saja yang kita hitung, berarti ini satu elemen, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 elemen. Ya, kita bagi dengan, berarti huruf B ada 2 yang sama. Huruf C ada 2 yang sama. Ya, gitu. Tetapi meskipun huruf B ini bisa pisah, tapi ada kemungkinan dia berdampingan. Begitu juga dengan C. Meskipun dia bisa pisah, ada kemungkinan berdampingan. Padahal untuk yang AA berdampingan dan kemungkinan BB berdampingan sudah kita hitung di sini. Ya, sudah kita hitung tadi di sini, jangan kita hitung 2 kali. Berarti kita kurangkanlah dengan banyak yang seandainya AA dan BB berdampingan, yaitu 240 tadi. Selain AA dan BB berdampingan, bisa juga AA dengan CC yang berdampingan. Nah, AA dengan CC kita kurangi, 240 lagi. Nah, selain itu kan bisa juga tiga-tiganya berdampingan, 3 jenis huruf itu, yaitu AA, BB, dan CC ya. Tadi itu kemungkinannya 120. Kita kurangkan. Berarti ini kan 1260 ya. Yang ini itu kalau kita hitung, yang ini itu 1260, lalu kita kurangkan dengan 240, 1020, kita kurangkan dengan ini jadi 900, kita kurangkan dengan 240, dapatnya 660 ya. Nah, karena ini identik, maka ini 660 juga. Ini dengan ini juga 660 ya, yang CC juga 660. Sehingga banyak susunan di mana tidak ada
huruf yang sama berdampingan, tidak ada huruf sama berdampingan, itu sama dengan tadi banyak susunan tanpa syarat 5040 ya. Kita kurangkan dengan banyak susunan kalau berdampingan ya. Untuk yang ini tadi 120. Lalu untuk yang ini 240 ya, ada 3. Berarti 3 kali 240. Ditambah yang ini 660-nya ada 3 ya. Berarti 3 kali 660. Ini menjadi 5040 dikurang. Kalau ini kan bisa keluar 3-nya kan, kalau ditambah 900 kali 3 2700 ditambah 120 2820. Kalau ini kita kurang berarti menjadi 2220 ya. Nah, itu banyak caranya. Jadi sebanyak 2220 yang B. Tapi selain cara ini bisa juga kita pakai prinsip inklusi eksklusi ya. Selain cara seperti ini juga bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi ya. Nah, prinsip inklusi eksklusi itu seperti pada diagram Venn ya. Jadi kalau pada diagram Venn kan banyak anggota himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C, itu kan sama saja dengan banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B ditambah banyak anggota himpunan C dikurang banyak anggota himpunan A iris B dikurang banyak anggota himpunan A iris C dikurang banyak anggota himpunan A tadi sudah, B iris C sekarang. B iris C, lalu ditambah banyak anggota A iris B iris C ya. Seandainya A itu adalah kalau satu huruf yang sama, satu jenis huruf yang berdampingan, ya. Ini A maksudnya huruf A yang berdampingan, B berdampingan, C berdampingan. Lalu A iris B, kalau kita anggap huruf A dan B yang berdampingan, A iris C, A dan C berdampingan, B iris C, huruf B dan C yang berdampingan, ini iris ya. Lalu A iris B iris C yang tiga-tiga jenis ini berdampingan. Maka ini bisa kita hitung menjadi, ini tadi NA, NB, NC sama ya. 660, 660, 660. Bukan 660 ya, karena ini sudah kita kurangkan. Harusnya 1260. Ya, tanpa kita kurangkan. Hanya kita hitung 7 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. 1260, ya, itu kita kali 3 ya. Karena ini sama. 3 kali 1260. Ini kurang berarti kurang 3 kali. Nah, yang ini tadi 360 ya. 360. Tanpa kita kurangi yang ini. Berarti 3 kali 360. Ini tadi 1260 ya. 1260. Lalu ditambah yang iris A, iris B, iris C itu 120. Nah, ini sama dengan, ini kan 3 bisa keluar, 1260 kurang 360 kan 900, kali 3 2700, ditambah 120, 2820, kan sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita hitung, hasilnya ini menggunakan prinsip inklusi eksklusi, ternyata hasilnya sama dengan yang ini ya. Jadi ini alternatif untuk menghitung yang ini, yaitu banyaknya susunan huruf kalau ada huruf yang berdampingan. Ya, jadi jawabannya yang B. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar,
Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.